wabarakatuh, nak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik Bu. Nanda dari mana ya? Dari kelas tadi Bu. Dari kelas. Tadi belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gimana tadi belajarnya? Ya asik lah Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Di sini apakah Nanda sebelumnya? Jadi apa tujuan Nanda sekarang ini, Ibu? Jadi begini Bu, saya mau cerita lah Bu, atau konseling tentang masalah yang saya alami sekarang Bu. Baik. Sebelumnya Ibu bertanya, apakah Nanda sudah tahu atau sudah tahu dengan apa itu konseling? Belum lagi Bu. Jadi Nanda belum pernah ya melakukan konseling? Belum Bu, ini baru pertama kali. Baik. Jadi sini sebelumnya Ibu jelasin dulu ya apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah hubungan tatap muka antara konselor dan klien. Yang mana di sini konselornya yaitu Ibu dan kliennya yaitu adalah Nanda. Nah, konseling ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah siswa ataupun membimbing siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya saat ini. Adapun di sini nih asasnya yang pertama itu beberapa ada asas kerahasiaan, kekinian, kenormatifan, dan juga yang lainnya. Nah, di sini yang sangat-sangat dijaga asasnya itu asas yang sangat penting, ada asas kerahasiaan tadi. Apapun nanti yang Anda ceritakan kepada Ibu akan Ibu rahasiakan dan tidak akan Ibu beritahu kepada orang lain tanpa seizin Anda. Nah, jadi di sini Ibu sangat harapkan semua yang Nanda rasakan, yang Nanda sampaikan, Nanda sampaikan saja dengan jujur, dengan apa adanya gitu. Kalau misalnya Nanda ceritanya ke teman-temannya, mungkin masih ada ya yang menceritakan juga ke orang lain gitu kan. Nah, jadi Nanda kalau di konseling ini tenang saja, Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun. Di sini akan terjaga semua yang Nanda ceritakan kepada Ibu. Apa ada pertanyaan Nanda? Tidak ada Bu, tapi apakah nanti kalau saya cerita sama Ibu, masalah saya ini benar-benar tidak Ibu beritahu atau Ibu beritahu ke guru BK yang lain gitu Bu? Nah, tidak, karena dalam konseling ini kita juga ada asasnya, ada janjinya juga gitu kan. Nah, jadi semua yang Anda sampaikan tuh terjaga dengan aman. Baik Bu, saya mengerti. Jadi apa kita bisa mulai konselingnya? Bisa Bu. Jadi hari ini apa yang bisa kita bicarakan? Jadi begini Bu, kan sekarang udah mulai sekolah tatap muka atau kuliah tatap muka kan Bu. Jadi kadang mau masuk kuliah tuh misalkan sama dosen yang agak killer lah gitu Bu. Dikatakan cemas, nggak cemas Bu, cuman kayak deg-degan aja rasanya gitu, padahal tidak ada masalah dan tugas pun dibuat juga Bu. Jadi kayak kadang tangan tuh Bu berair gitu, karena takut nanti terjadi masalah sama dosen tuh, jadi kayak berhati-hati banget kalau kuliah sama dosen tuh Bu. Dan terus kalau kadang misalkan disuruh kayak maju ke depan atau nanti menceritakan atau menceritakan kayak tampil makalah gitu Bu. Kadang kayak padahal nggak ada rasa takut, nggak ada cemas gitu Bu, cuman kayak deg-deg aja rasanya Ibu tampil di depan tuh gitu rasanya Bu. Jadi kayak gimana lah caranya bisa hilang rasa yang kayak gitu Bu. Nah, Nanda kan tadi mengalami cemas, takut gitu ya. Nah, itu tuh ke semua guru atau semua mata pelajaran atau gimana? Mungkin tergantung dosen mungkin Bu. Tapi kalau dosennya kayak dosennya asik gitu, biasa bercanda-canda sama dosen tuh nggak juga lah merasa deg-degan gitu Bu. Tapi kadang kalau kayak di
selain perkuliahan atau sekolah, nah Bu, Iya. kayak ikut-ikut organisasi tuh kadang kalau disuruh bicara tuh kadang rasa-rasa kayak gitu juga Bu, deg-degan gitu, terus tangan berair gitu kan Bu, cuman nggak ada rasa takutnya gitu, cuman ya reaksi dari tubuh tuh kayak Iya. gitu Bu. Oh, jadi di kegiatan lain pun seperti itu gitu. Iya Bu. Sejak kapan itu Nanda mengalaminya? Itu udah, kalau yang lebih parahnya tuh mungkin semenjak kuliah ini lah Bu. Sejak kuliah ini. Nah, kalau reaksi tadi kan kayak tangan jadi berair, Iya. deg-degan, ada nggak reaksi lain yang timbul? Mungkin reaksi lainnya tuh kalau misalkan disuruh bicara atau cerita Iya. gitu di depan, mungkin perkataan-perkataan tuh kayak nggak lurus atau kayak terbata-bata gitu ya. Terus ya rasanya tuh kayak grogi, Iya. kayak gitu lah Bu. Oh, jadi kayak kalau yang timbul tuh kayak jadi grogi, kayak tidak lancar jadinya berbicara di depan gitu ya. Iya Bu. Nah, pada saat Nanda mengalami itu tuh kira-kira apa yang Nanda rasakan ataupun apakah apa yang Nanda lakukan misalnya kayak maju ke depan tadi tuh, itu tuh terlaksana dengan baik jadinya atau berakibat jadi ada yang lain? Kalau bagi saya nak Bu, tidak ada yang terkendala, cuman mungkin di diri itu tuh was-was lah, hati-hati Iya. dalam melakukannya gitu. Misalkan kalau tampil makalah ke depan kan nanti dia membacakan materi itu, jadi berhati-hati kayak membacanya biar nggak ada salah-salah gitu. Cuman deg-degan tuh berlangsung aja pas itu Bu. Jadi tadi kan Nanda barusan bilang kalau deg-degan tuh berlangsung aja gitu. Nah, berlangsungnya tuh sampai tampil ke depan umum atau setelah itu tetap deg-degan? Rasanya itu tuh pas awal-awal aja Bu, misalkan udah mulai tampil kan duduk depan gitu kan Bu, tuh udah mulai kayak gitu. Tapi kalau udah kayak udah berjalan aja lah kegiatan tuh udah tenang. Pokoknya pas awal-awalnya yang kayak gitu rasanya gitu Bu. Oh, jadi tidak berlanjut ya rasa takutnya itu. Nggak berlanjut Bu. Jadi kalau udah siap tampilnya ya udah selesai juga gitu. Oh gitu. Dari beberapa kecemasan ataupun tadi kan yang ditimbulkan dari fisik Nanda gitu ya. Ada nggak reaksi atau pernah nggak ngalami kayak kecemasan yang sangat tinggi gitu atau lebih dari itu dulu kalau tampil? Mungkin dulu pas SMA juga pernah Bu, kayak mau tampil muhadaro namanya kan Bu. Iya. Jadi kayak dulu ada tampil jadi MC gitu Bu. Jadi sebelum tampil tuh ya tangan berair, kadang reaksi dari perut, sakit perut gitu Bu. Padahal itu kan sakitnya tuh nggak tahu sakit kenapa Bu. Iya. Jadi sebelum tampil tuh kayak gitu gitu. Kadang bilang sama wali kelas mau mengundurkan aja, tapi kan nggak boleh nah Bu. Tapi kalau sudah tampil, Iya. udah berjalan lah kegiatannya tuh, udah hilang dia lagi Bu gitu. Gitu. Jadi kan tadi pas SMA tuh sering nggak ngalami kayak gitu dulu? Ya kalau pas waktunya kayak tampil di depan, pas belajar sama guru yang killer, kayak gitu aja rasa tuh timbul gitu Bu. Berarti Nanda ngalami kayak kalau misalnya tampil di depan pas lagi belajar gitu ataupun dengan guru killer. Nah, kalau dengan guru killer tadi saat tampil ke depan kah atau saat menghadap dengan guru killer itu merasa reaksi seperti itu juga, misalnya dipanggil ke depan ataupun nggak dipanggil misalnya sedang berhadapan dengan guru killer tersebut, merasakan kayak gitu juga atau enggak? Merasakannya itu kan misalkan ini mau belajar sama ibu tuh, Iya. jadi merasakan lah ya, saya bilang sama teman takut, deg-degan rasanya gitu, Iya. takut kena ada masalah, padahal kan semuanya nggak ada masalah, pokok tugas dibuat. Terus kalau udah misalkan udah mulai lah belajar sama ibu tuh ya enjoy aja dulu kan Bu. Tapi kalau misalkan ibu tuh misalkan ada nyuruh ke depan gitu, tuh mulai lagi. Tapi pas lah udah berlangsung lah, misalkan membacakan di depan tuh ya udah hilang aja Bu. Intinya pas awal-awal tuh kayak gitu merasakannya gitu Bu. Gitu. Berarti nggak harus pas tampil aja gitu ya. Iya Bu.
Nah, menurut Nanda gitu tadi kan kalau misalnya pas tampil ke depan tuh kan aman-aman aja kadang kan ke depan tuh gitu. Cuma rasa takut dari fisik Nanda tuh yang bereaksi seperti itu. Eh, kan tidak berakibat tuh berarti pada apa yang Nanda lakukan gitu ya. Iya. Nah, jadi menurut Nanda itu tuh akan terus-terus Nanda alami nggak baik nggak untuk kedepannya? Iya, menurut saya nggak baik Bu, karena kan kalau kayak gitu terus kayaknya Iya. jadinya kayak nggak siap kalau mau ngapain, Iya. jadinya rasakan Bu. Terus Mm-mm. nanti kalau ngapa-ngapain tuh rasa takut salah aja jadinya Bu, Mm-mm. padahal kan persiapan diri tuh udah siap gitu. Mm-mm. Tapi reaksi dari diri yang kayak gitulah bikin kayak ada aja yang salah nanti gitu. Iya, oh, baik. Jadi begitu ya. Apa Nanda sudah pernah mencoba untuk mengatasi hal ini? Sebelumnya sudah pernah Bu. Hmm? Apa Eh, itu? Coba ceritakan. Ya kayak kan misalkan mau tampil ke depan kan Bu, di depan Iya. orang banyak, kayak mencoba em, me- berbicara sama teman dulu, kayak Mm-mm. mencoba menghilangkan lah rasa-rasa deg-degan gitu Iya. Bu, biar nggak eh, salah nanti di depan gitu. Mm-mm. Cuman ya kayak gitulah yang bisa dilakukan pas itu Bu. Kadang saya itu melakukan kayak bertanyalah kepada wali kelas atau guru sebelumnya nanti Iya. gimana baiknya Bu, kayak gitu kan Bu. Mm-mm. Ya pas itu udah mulai tenang lah rasanya gitu Mm-mm. Bu. Nah, menurut Anda dari apa yang udah Anda coba lakukan itu ada nggak perubahan? Ya perubahannya tuh pas itu aja Bu, sebelum tampil misalkan tampilnya tuh 10 menit sebelum tampil. Iya. Ya pas 5 menit atau 10 menit tuh ya hilang, cuma nanti kalau udah waktunya untuk maju tuh Bu, terus mulai dia lagi Bu gitu, kayak tangan berair. Kadang kalau udah sama guru-guru yang killer gitu kan Bu, atau dosen yang killer tuh udah mulai kayak sakit perut gitu kan, terus di depan tuh gak enak rasanya lagi nih Bu. Nah, kan jadi begitu ya. Nah, menurut Nanda ada nggak gitu untungnya gitu kalau kita cemas tuh gitu? Eh, Emang nggak ada kan Bu, karena itu membuat diri juga nggak percaya diri lagi Iya. sama apa yang mau dia ditampilkan nantinya gitu kan. Terus itu karena itu Bu, saya pengen hilang lah rasa kayak gitu Bu, biar Hmm. percaya diri itu lebih lebih kuat, terus nggak terlalu deg-degan kalau mau ngapain gitu Bu, biar nggak terjadilah kesalahan-kesalahan nantinya. Iya. Nah, di sini coba Ibu ada satu seperti ini. Kalau misalnya Nanda kan tadi merasa takut gitu kan, Iya Bu. merasa takut, cemas kayak tangan jadi basah gitu kan. Nah, coba apa Nanda sudah pernah melakukan kayak menarik nafas, menghembuskan gitu. Nah, itu tuh juga dapat menenangkan hati kita, menenangkan rasa cemas kita. Nah, coba Nanda sekarang tarik nafas Nanda. Coba kita cobakan sekarang. Ibu. Nah, sekarang coba Nanda pejamkan matanya. Nah, coba Nanda sekarang nih lagi tampil nih di depan gitu kan. Nah, tampil depan tuh dengan guru killer tadi tuh. Nah, coba Nanda rasakan. Nah, Nanda rasakan tenang, dibawa tenang, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, tarik nafas, hembuskan. Nah, gimana? Ya udah mulai tenang rasanya Bu. Nah, cara-cara seperti ini bisa juga Nanda cobakan gitu. Karena dengan kita kayak lebih tenang, mungkin itu tuh ketenangan diri Nanda juga kurang gitu. Padahal yang Nanda cemaskan itu tuh tidak ada gitu. Tadi kan juga Nanda bilang kalau saat Nanda tampil tuh padahal nggak ada yang terjadi yang buruk gitu ya, aman-aman aja. Cuman sebelum
sebelum Nanda tampil tuh kayak reaksi dari fisik Nanda kayak tangan dari berair, deg-degan. Nah itu tuh muncul secara tiba-tiba gitu kan. Itu mungkin ketenangan dalam diri Nanda tuh kurang gitu. Ya mungkin Bu, mungkin ya itulah, karena itu saya pengen mencoba biar enggak kayak gitu lagi Bu gitu. Biar hilang lah rasa kayak gitu, jadi enggak terlalu dipikirkan lagi kalau mau ngapa-ngapain. Iya. Jadi, oke. Nah, jadi kan itu cara yang sering ibu kasih ya, contoh contoh agar salah satu buat Anda tenang gitu. Nah, jadi di sini menurut Anda ada nggak cara-cara lain? Tadi kan Anda bilang udah coba untuk ke guru gitu, mau konsultasi ke guru, kayak tanya sama teman gitu. Menurut Anda ada nggak cara lain? Tadi cara dari ibu juga sudah ada gitu. Mungkin saya juga pernah kayak dapat saran gitu kan Bu dari orang tua, sama wali kelas juga pernah ngasih saran kan Bu. Kata mereka tuh coba kayak sebelum tampil itu ya kayak berdoa, terus ada juga kayak menyuruh kayak yang Ibu lakukan tadi. Terus coba kayak jangan terlalu memikirkan yang buruknya gitu Bu. Coba anggap kalau Nanda tuh pas tampil tuh anggap semua orang yang melihat itu nggak ada gitu, atau kayak orang semua melihat tuh kayak semut aja semuanya gitu. Jadi kan biar nggak takut jadinya, nggak deg-degan gitu Bu. Jadi kayak mencoba ya relaksasi kayak Ibu tadi, terus mencoba dari rumah tuh memberanikan diri gitu kan Bu, biar enggak deg-degan tuh takut. Terus kayak mencoba tidak terlalu memikirkan yang buruknya nanti gitu Bu, coba memikirkan kalau kita tuh bisa gitu, dan nggak ada lah kesalahan nantinya. Nah, ya. Menurut Anda yang akan Anda lakukan misalnya dari yang Anda tuliskan ini sebenarnya bakalan bisa nggak berubah dari yang Anda rasakan rasa takut dan cemas tadi? Mungkin untuk itu tuh Anda berusaha untuk bisa kan Bu, biar rasa takut atau deg-degan pas di depan orang banyak atau kayak menghadapi sesuatu tuh bisa hilang. Ya mungkin dicoba dulu kan Bu, nanti misalkan kalau nggak bisa ya dicoba lagi gitu. Oke. Jadi di sini kan kita tadi sudah membahas juga beberapa cara dan kita sudah membahas apa permasalahan yang Anda alami gitu kan, rasa cemas dan rasa takut tadi gitu kan, dan juga sudah ada beberapa caranya gitu kan. Jadi dari pembahasan kita konseling kali ini apa yang dapat Anda pahaminya? Kalau yang dapat Anda pahami itu kan di sini masalah itu tentang menghadapi sesuatu tuh kayak takut, deg-degan gitu kan Bu. Mungkin yang bisa dilakukan itu kayak kayak kata Ibu tadi, kayak relaksasi dulu, kayak coba menarik nafas dengan pelan-pelan gitu kan Bu, lakukan beberapa kali. Terus mencoba kayak dari rumah tuh memberanikan diri gitu Bu. Anggap semua orang nantinya tuh nggak ada yang melihat gitu, jadi kayak kita aja jadi bisa leluasa melakukannya. Terus mencoba untuk tidak memikirkan yang buruknya gitu. Jadi biar hasilnya atau ya kegiatannya tuh berjalan lancar dan hasilnya tuh juga baik. Mungkin itu yang saya pahami Bu. Nah iya, semoga apa yang dapat kita bahas sekarang ini dapat membantu Nanda dalam menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan hambatan yang Nanda alami sekarang ya. Dan Nanda dapat menerapkannya nanti di luar pada diri Nanda gitu kan, agar Nanda rasa takut dan rasa cemas Nanda ini dapat berkurang gitu ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Di sini Nanda kan sudah memahami apa masalah Nanda dan bagaimana cara mengatasi
komunikasinya juga gitu kan. Nah mungkin sampai di sini dulu proses konseling kita pada kali ini. Nanti jika ada hambatan atau masalah yang Anda alami lagi, mungkin pada proses konseling berikutnya dapat kita lakukan lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, baik Bu, terima kasih udah mau mendengarkan cerita Anda Bu. Semoga apa solusi yang kita bicarakan tadi bisa Anda lakukan dan bisa mengubah rasa takut itu pada diri Bu. Ya. Baik Bu, Anda permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.